Jika kita memutar kembali waktu ke awal abad ke-20, ke masa di mana Eropa berdiri tegak sebagai pusat peradaban dunia yang dipenuhi dengan kejayaan ilmiah, kebangkitan industri, kebanggaan kekaisaran, dan ekspansi kolonial yang agresif, maka kita akan melihat sebuah dunia yang di satu sisi tampak stabil dan makmur, namun di sisi lain menyimpan ketegangan luar biasa yang terus tumbuh secara perlahan namun pasti, karena di balik parade militer, perjanjian diplomatik, dan pesta dansa kaum bangsawan yang glamor, tersembunyi persaingan ideologis, kecemburuan antar bangsa, serta sistem aliansi rahasia yang saling mengikat seperti jaring laba-laba, ia menciptakan situasi di mana sebuah percikan kecil saja bisa membakar seluruh kawasan menjadi neraka, dan itulah yang akhirnya terjadi pada tanggal 28 Juni 1914, ketika Franz Ferdinand, pewaris tahta Austria-Hongaria, ditembak mati bersama istrinya di Sarajevo oleh Gavrilo Princip, seorang pemuda nasionalis asal Serbia yang tergabung dalam kelompok radikal pro-kemerdekaan Slavia, sebuah tindakan yang mungkin pada awalnya hanya dianggap sebagai pembunuhan politik, namun ternyata langsung disambut dengan kemarahan besar oleh pemerintah Austria-Hongaria yang kemudian mengajukan ultimatum keras kepada Serbia dengan tuntutan-tuntutan yang mustahil dipenuhi sepenuhnya. Sehingga ketika Serbia menolak sebagian, Austria menyatakan perang pada 28 Juli 1914, yang seketika memicu reaksi berantai dari negara-negara besar lainnya karena mereka terikat dalam fakta militer saling bantu, membuat Rusia turun tangan membela Serbia. Jerman bergerak membela Austria dan menyatakan perang terhadap Rusia dan Prancis. Jerman menyerang Belgia yang netral demi menerobos menuju Prancis. Inggris masuk karena punya kewajiban melindungi Belgia. Lalu negara-negara koloni pun ikut. Terbawa arus karena terikat dengan kekuatan Eropa, hingga dalam hitungan hari, dunia tiba-tiba berada dalam pusaran perang global yang kemudian dikenal sebagai Perang Dunia Pertama, sebuah konflik berdarah yang bukan hanya lahir dari satu peluru di Sarajevo, melainkan dari tumpukan ketegangan lama yang sudah lama mendidih. Mulai dari nasionalisme ekstrim yang menyulut perpecahan di dalam kekaisaran besar seperti Austria-Hongaria dan Ottoman, hingga ambisi imperialisme negara-negara besar yang berebut wilayah jajahan di Asia dan Afrika, ditambah semangat militerisme yang membuat semua negara besar terus membangun kekuatan senjata dan pasukan seakan perang adalah hal yang tak terhindarkan, serta sistem aliansi yang begitu rumit dan rapuh, sehingga jika satu negara saja jatuh, seluruh jaringan aliansi itu akan terlibat secara otomatis. Dan memang begitulah yang terjadi ketika satu demi satu negara besar masuk dalam arena perang, bukan karena mereka ingin, tetapi karena mereka terpaksa memilih antara loyalitas politik dan kehancuran reputasi. Dan akhirnya semua itu menciptakan kondisi di mana perang yang awalnya diyakini hanya akan berlangsung singkat justru berubah menjadi perang paling brutal dan paling modern yang pernah ada hingga saat itu, dengan parit-parit panjang yang membentang dari Laut Utara sampai Swiss, dengan jutaan tentara yang tinggal dan mati dalam lumpur, hujan, dan gas beracun, dengan tank-tank dan senapan mesin yang menghancurkan barisan infanteri dalam hitungan menit, dengan pesawat-pesawat tempur yang mulai digunakan untuk pengintaian dan pemboman, dan dengan masyarakat sipil yang terpaksa menyerahkan anak, suami, dan masa depan mereka untuk sebuah perang yang bahkan tidak mereka pahami sepenuhnya. Perang Dunia Pertama juga menciptakan gelombang trauma kolektif di seluruh dunia, jutaan veteran pulang dengan luka fisik dan psikologis yang mendalam. Lahirnya istilah shell shock atau gangguan stres pasca trauma yang belum pernah dikenali sebelumnya, dan masyarakat sipil mengalami kelangkaan pangan, inflasi yang meroket, hingga krisis ekonomi berkepanjangan akibat anggaran negara yang habis untuk perang. Di sisi lain, konflik ini mendorong perempuan untuk memasuki dunia kerja secara masif karena kaum pria berada di medan tempur, sehingga menjadi momentum awal bagi perjuangan emansipasi perempuan yang mulai menuntut hak politik dan kesetaraan di banyak negara. Perang juga mempercepat perkembangan teknologi secara drastis, termasuk dalam bidang kedokteran, komunikasi, dan transportasi militer yang kelak membentuk dunia modern. Namun di balik semua itu, Perang Dunia Pertama mewariskan ketidakpercayaan antar bangsa, konflik etnis yang belum selesai, serta pemisahan paksa wilayah yang memicu banyak sengketa baru di Eropa Timur dan Timur Tengah, menjadikan dunia pasca perang sebagai ladang subur bagi ideologi radikal dan ekstremisme. Tokoh-tokoh seperti Woodrow Wilson muncul dengan gagasan Liga Bangsa-Bangsa untuk menjaga perdamaian dunia, meskipun implementasinya terbukti lemah dan tidak mampu mencegah konflik di kemudian hari. Di sisi lain, muncul pula pemimpin-pemimpin karismatik yang memanfaatkan ketidakpuasan pasca perang untuk menyebarkan paham totalitarian seperti Benito Mussolini di Italia dan Adolf Hitler di Jerman. Di berbagai wilayah jajahan, semangat nasionalisme meningkat drastis karena kontribusi besar masyarakat kolonial dalam perang tidak dibarengi dengan pengakuan politik, yang kemudian melahirkan gerakan kemerdekaan di Asia dan Afrika. Tak hanya itu, seni, sastra, dan budaya juga berubah drastis.
Munculnya Lost Generation di kalangan penulis barat mencerminkan kekecewaan mendalam terhadap dunia lama yang dianggap telah gagal. Dan ini menandai era baru dalam cara manusia memandang perang, moralitas, dan kemanusiaan secara lebih kritis dan reflektif. Setelah semua kehancuran itu, dunia mencoba berdiri kembali di atas puing-puing peradaban yang runtuh. Di balik angka statistik dan garis batas baru, tersimpan cerita manusia biasa, anak-anak yang kehilangan orang tua, kota-kota yang hancur dan harus dibangun ulang, serta generasi baru yang tumbuh dengan bayang-bayang kehancuran. Universitas, gereja, dan lembaga budaya menjadi tempat di mana manusia mulai mencari makna dari penderitaan yang telah terjadi. Seniman dan penulis berusaha memproses trauma lewat karya, sementara ilmuwan dan politikus berjuang merumuskan dunia yang lebih adil dan stabil. Akan tetapi, meski perang telah berhenti, kebencian dan ketidakpuasan tidak benar-benar lenyap. Perjanjian Versailles, yang dimaksudkan sebagai akhir konflik, justru menanam bibit kebencian baru terutama di Jerman, karena dianggap terlalu menghukum dan mempermalukan. Maka, secara tidak langsung, Perang Dunia Pertama bukan hanya akhir dari sebuah era, tetapi juga prolog dari tragedi yang lebih besar yang akan datang, yaitu Perang Dunia Kedua. Dan jika kamu suka pembahasan sejarah seperti ini, jangan lupa klik like, share ke teman-temanmu, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Karena di balik setiap peristiwa besar, selalu ada kisah yang tak kalah luar biasa untuk kita pelajari bersama.